Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, dan tentunya Allah berikan kita kesempatan terus bermuhasabah, terus beramal dan berbekal menuju hidup yang lebih kekal, kehidupan akhirat. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang senantiasa menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sedikit ini kita bahas tentang sekarang nggak ada hujan sedikit kita bahas tentang sholat istisqa Kita mengenal daripada macam-macam sholat itu ada namanya sholat istisqa Apa sholat istisqa itu ayat talabus saqaya minallah ta'ala. Faslun fi ahkam sholatil istisqa hukum dalam sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat meminta hujan Sekarang musim kemarau. Alhamdulillah, walaupun di beberapa daerah itu sudah kekeringan Di daerah Bogor itu tempat saya dulu Bogor, Sukabumi udah mulai banyak yang susah, padahal dekat gunung Sholat istisqa itu hukumnya adalah masnunah disunahkan Kita kenalan aja dulu, siapa tahu suatu waktu kita perlu untuk sholat istisqa ini, sholat meminta hujan karena dulu sholat istisqa pun ternyata pernah dilakukan oleh Nabi Musa dulu jadi Nabi Musa itu dulu paceklik, tidak ada hujan selama bertahun-tahun kemudian Nabi Musa minta kepada Allah agar diturunkan hujan kemudian ketika dalam munajatnya Allah itu memberi kabar kepada Nabi Musa aku tidak akan menurunkan hujan selama ada di antara kaummu itu yang hobi maksiat. Nanti kita bahas nih kesunahan apa saja yang dilakukan ketika sholat istisqa Wa sholatul istisqa masnunatun Sholat istisqa itu hukumnya disunahkan limuqimin wa musafirin baik itu untuk orang yang bermukim dalam suatu tempat ataupun orang yang musafir Kemudian ketika sebelum, jadi ada tahapannya jadi sholat istisqa itu ada tahapannya Yang pertama fayamuruhum al-imamu bitaubati. Ini jadi sebelum sholat istisqa itu dilaksanakan, seorang pemimpin di daerah tersebut itu menyuruh para jamaahnya
para penduduknya ataupun yang musafir ya, semua jamaahnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini yang dilakukan dulu ketika zaman Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu ketika dulu bermunajat kepada Allah, Allah itu memberitahu bahwa Allah tidak akan menurunkan hujan sampai ada satu orang kaummu itu bertobat ya. Jadi gara-gara satu orang ini Allah tidak menurunkan hujannya. Sampai-sampai Nabi Musa itu memaklumatkan kepada kaumnya, ayo siapa yang dari di antara kalian ya itu yang biasa maksiat, yang biasa berzina, biasa melakukan segala keburukan ya, silahkan keluar. Silahkan tunjuk tangan gitu ya kalau bahasa kitanya. Ayo siapa yang maksiat, ini gara-gara kamu ya Allah tidak menurunkan hujannya gitu ya. Nah lalu ya namanya disuruh gitu pasti kan satu sama lain saling ya apa bahasa kitanya tengok-tengok gitu ya. Yang satu ini siapa ini gitu ya. Jadi teman di antara kaumnya Nabi Musa itu yang ratusan ribu saling melirik satu sama lain. Wah, siapa ini? Ya. Gara-gara dia Allah tidak menurunkan hujan. Gitu ya. Sehingga di antara seluruh kaumnya Nabi Musa ada satu orang yang merasa dia orangnya. Ya. Jadi ketika Nabi Musa memaklumatkan ya perintah untuk keluar ya. Jadi Nabi Musa nyuruh yang maksiat silahkan keluar, silahkan tunjuk tangan gitu ya, gara-gara kamu Allah tidak menurunkan hujan. Nah yang maksiat ini ngerasa, ya Allah ya saya selama ini bertaubat, saya selama ini durhaka kepadamu, selalu maksiat ya, senantiasa meninggalkan segala perintahmu ya, dan sebaliknya ya mengerjakan apa yang dilarang ya, berzina, mabuk dan lain sebagainya. Tapi kata orang yang maksiat ini, tapi saat ini ya Allah aku bertaubat kepadamu. Dia betul-betul taubat ya gemetar ya, bagaimanapun ini kan aib ya. Nah, sehingga di antara semua orang penduduknya kaumnya Nabi Musa, orang tadi itu nggak sampai tunjuk tangan, tidak maju ke depan ya. Jadi kalau kayak guru itu kan ngehukum muridnya, saya sahanu hitut gitu tanya acung ya. Ini umatnya Nabi Musa tidak sampai keluar ya, tapi yang dia lakukan itu betul-betul bertaubat kepada Allah ya. Karena taubatnya itu lalu Allah menurunkan hujan, padahal orang tersebut nggak sampai maju ke depan gitu ya. Nah Nabi Musa bingung, ya Allah ini belum ada yang maju tapi engkau sudah menurunkan hujan gitu ya. Nah Allah memberitahukan kepada Musa ya, orang yang maksiat itu telah bertaubat wahai Musa ya. Karena dia bertaubat dan betul-betul bertaubat, maka aku turunkan rahmatku. Ya Nabi Musa itu sampai penasaran, ya Allah orangnya siapa ya, tapi kata Allah apa ya, Allah tidak mau memberitahukannya. Kenapa? Karena itu adalah aib ya. Makanya aib itu dosa besar orang yang hobi mengumbar aibnya sendiri ya, padahal Allah sudah tutup tuh ya. Dulu kaumnya Nabi Musa itu melakukan dosa, dia bertaubat ya, tapi Allah ketika dia bertaubat nggak sampai hati ngasih tahu Nabi Musa. Padahal Nabi Musa itu meminta kepada Allah untuk ngasih tahu siapa orangnya ya Allah. Penasaran nih, Nabi Musa sendiri kan penasaran. Ya. Tapi kata Allah enggak, ya, karena dia sudah bertaubat, taubatan nasuha, ya, maka Allah tutup aibnya. Ya. Nah, makanya kata Nabi, siapa saja yang menutupi aib seorang hamba, artinya saudaranya, maka Allah tutup aibnya nanti di akhirat. Gitu ya. Ini jangan hobi mengumbar aib, itu dosa besar. Dosa diantara orang ya yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah dosanya orang yang menampakkan aibnya sendiri. Ya, padahal Allah itu menutup aib dia sendiri. Ya. Nah, makanya kata Nabi, ya, orang yang
apa namanya, ketika di apa namanya, malam hari dia berbuat dosa, kemudian ya Allah tutup aibnya di malam hari sehingga dia di pagi hari ya, lalu dia berkata ke temannya ya, inni fa'altul barihah kada wa kada ya, aku tadi malam udah melakukan ini ya, dia ngasih tahu ke temannya ya. Orang seperti ini tidak akan diampuni oleh Allah dosanya ya. Allah berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang yang menyukai ya, mencintai agar tersingkapnya suatu aib ya, perbuatan kejiknya ya. Tadi malam saya habis ya pacaran misalkan gitu ya. Melakukan yang tidak dengan pacarnya. Diumbar ya, Allah tidak suka. Nah, orang yang seperti ini Allah nggak suka ya, sampai-sampai dosanya itu tidak akan diampuni. Kenapa? Karena Allah sudah tutup aibnya perbuatannya di malam hari, dia umbar di pagi harinya. Nah, ini orang-orang yang apa namanya, sangat dibenci oleh Allah ya. Kalau mau berbuat dosa ya, itu memang jangan cerita-cerita gitu ya. Tapi ya tetap jangan berbuat dosa itu. Jadi seorang imam menyuruh ya jamaahnya untuk senantiasa bertaubat kepada Allah ya. Kemudian wassadaqatu ya, bersedekah, wal khuruju minal mazalim, dan keluar dari tempat-tempat yang zalim ya. Ya, tempat-tempat yang tidak layak untuk didatangi ya. Wa masalihatul a'da, memaafkan musuhnya. Jadi kalau ada saling musuhan, saling memaafkan. Ini tahapan sebelum melakukan sholat istisqa. Wasyamu salasati ayyam, berpuasa 3 hari sebelum hari H. Jadi tahapannya itu nggak langsung sholat kalau sholat istisqa itu. Jadi 3 hari sebelumnya itu puasa. Ya, itu jamaahnya senantiasa seorang imam pemimpin itu menyuruh untuk bertaubat, ya. Kemudian bersedekah, ya. Niat ya keluar dari tempat-tempat yang tidak layak untuk didatangi gitu ya. Jadi kebiasaannya nongkrong di kafe dan di kafe ini maksiat, ya jangan gitu ya. Kemudian saling memaafkan pada musuhnya ya, dan berpuasa 3 hari ya. Kemudian ya tsumma yakhruju bihim fil yaumir rabi' ya. Kemudian dia keluar ya di hari keempat ya. Jadi hari keempat itu baru sholat ya. Jadi nggak langsung sholat, jadi sholat istisqa yuk, besok sholat enggak. Jadi tahapan itu puasa ya. Jadi betul-betul harus apa namanya, harus mensucikan jiwanya gitu ya, mensucikan diri dari segala perbuatan dosa, betul-betul bertaubat ya. Kemudian ya, tsumma yakhrujuhum fil yaumir rabi' ya, keluar di hari keempatnya itu fi siyabi badlatin, menggunakan pakaian yang biasa digunakan bekerja gitu ya. Ya tapi pakaian yang layak tetap gitu ya. Jadi kalau yang pakaiannya Pak Haji Jaja PNS ya pakai PNS gitu ya. Kalau yang biasa pakaiannya ke sawah, ya pakai pakaian itu, tapi yang suci ya, yang suci ya, jangan yang kotor ya. Artinya menggunakan pakaian yang biasa digunakan untuk bekerja gitu ya, yang tentu yang menutup aurat ya. Nah, kalau perempuan nggak apa-apa mau pakai mukena atau pakaian biasa untuk bekerja, tapi ya selama menutupi aurat ya. Kemudian yaitu pakaian namanya pakaian badlah ya. Wastakanatun ya, khusyuk dalam sholatnya, wa tadarru'un ya, tunduk. Jadi sholatnya itu tadi puasa 3 hari ya, ketika 4 harinya menggunakan pakaian yang biasa digunakan untuk bekerja, badlah ya. Khusyuk dalam sholatnya dan senantiasa tunduk ya, merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian wa yakhrujuna ma'hum sibyan wasyuyukh wal ajaiz wal bahaim. Ini yang bedanya
sholat dengan sholat yang lain, sholat istisqa dengan sholat yang lain ya, keluar ya bersama mereka orang-orang yang sholat itu anak-anak diajak ya, kemudian orang-orang tua keluar semuanya, kemudian termasuk orang-orang yang lemah, orang yang misalkan ada lumpuh itu harus datang juga, wal bahaim, termasuk hewan-hewan ternak. Jadi kalau kita sholat istisqa itu Pak, anak kecil dibawa ya, walaupun nanti nggak sholat nggak apa-apa, orang tua, orang yang lemah ini ya, orang misalkan yang lumpuh ya, bahkan hewan ternak itu diajak untuk ya berkumpul di lapangan ya. Itu sholat istisqa ya. Lalu cara sholatnya gimana ya? Rakaataini ka sholatil aidain, itu sholatnya sama seperti sholat id. Sholat id itu berarti rakaat pertama takbir 7 kali, rakaat kedua takbirnya 5 kali, sama seperti sholat id. Nanti ada khutbahnya lagi 2 kali khutbah sesudah sholat id itu ya, ada khutbahnya. Doanya pun khusus ada di sini nih ya. Jadi syarat kalau sholat istisqa itu kalau punya hewan ternak, Pak Jaja punya apa? Burung? Nggak ada. Ada sapi, ada kerbau, ada kambing, itu dibawa Pak, digiring ke lapangan ya. Jadi kalau nanti mengalami sholat istisqa, yang namanya sholat istisqa, gak usah heran kalau nanti banyak hewan ternak di lapangan kayak mau kurban ya, itu memang seperti itu. Kemudian cara sholatnya tadi ya seperti sholat id ya, 7 kali pada takbir pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat kedua. Kemudian khatibnya pun ketika berkhutbah, jadi gini caranya, misalkan ini rida, namanya rida itu ya serban lah kalau bahasa kita gitu ya. Jadi gini, nanti ketika berkhutbah ya, nah, itu nanti ketika dia naik di mimbar, memindahkan ridanya ini dari kanan ke kiri. Yang atas ya sebaliknya gitu, jadi bawah gitu ya. Jadi kalau misalkan gini ya, nah, nanti ketika khutbah pindah nih gini ke kiri. Nah, gitu. Itu cara sholat istisqa ya. Jadi mungkin kita belum mengalami ya. Tapi kan wallahu alam nanti suatu saat nanti mengalami. Ya mudah-mudahan jangan lah ya. Kalau mengalami kan berarti sangat pacaklik tuh ya, nggak ada hujan sama sekali. Ya. Jadi siapa tahu nanti Pak Jaja jadi imamnya kan. Nah, jadi nanti ketika berdiri khutbah ya, nanti naik ke mimbar ya, si rida ini yang tadinya di kanan ya pindahkan ke kiri, nah, ganti gitu ya. Kemudian ya wa yukatsiru minad du'a, imamnya memperbanyak daripada doanya. Jadi yang paling panjang itu doanya, bukan khutbahnya gitu ya. Khutbahnya singkat aja ya. Sama khutbah Jumat itu mestinya juga singkat. Sunnah khutbah Jumat itu kesunahannya apa? Meringkas ya. Nah, ini kalau kita ikut sunnah ya, khutbahnya diringkas tapi bacaan surat dalam sholatnya diperpanjang gitu ya. Rakaat pertama surat Al-Jumu'ah, rakaat kedua surat sesudahnya Al-Munafikun gitu ya. Kalau ini balik-balik ya, khutbahnya sejam, setengah jam ya, udah lama, apalagi yang kerja udah nggak betah duduk ya. Preman itu gini Pak, preman itu bal dibacok ya. Tapi kalau udah khutbah Jum'ah ya, itu bisa kalah juga dia, tidur. Wa yukatsirul ya khatibu minal istighfar ya. Kemudian memperbanyak istighfar ya. Baca istighfarnya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Ya ini ayat ya.
di dalam surat Furqan kalau tidak salah ya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Ya. Kemudian membaca doa. Kalau bacanya khotib itu baca doanya lirih, maka jamaah mengikuti. Ya. Jadi kalau si khotib baca doanya lirih, para jamaah ikut bacanya lirih. Nah, nanti kalau dikeraskan lagi, kalau doa kunut kan gitu. Ya. Kalau doa kunut itu gimana? Allahumma hdina fi man hadait. Jamaah bilang apa? Amin, kan gitu, kencang. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Jangan diaminin, ya, tapi ikutin. Jamaah jangan diem juga. Sebetulnya itu bacaan imam itu tidak silent ya. Jadi kalau kunut itu, ya, itu ketika fa innaka taqdi, itu imamnya tidak silent seharusnya. Lirih. Ya. Lirih. Tidak sir. Kalau sir dialamati, ya. Fa innaka taqdi. Bacanya lirih. Coba ikutin gini ya. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Jangan ikutin. Amin. Wa'afina fi man afait. Wa tawallana fi man tawallait. Wa barik lana fi ma a'tait. Wa qina syarra ma qadait. Nah, baru ya, imamnya lirih. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ikutin. Ya, baca juga makmum, jangan amin. Ya, imam juga baca, cuma bacaannya lirih. Seharusnya tidak silent. Makanya kalau saya ngimamin, itu mesti kedengeran. Ya, fa innaka taqdi wa la yuqda alaihi wa innahu la yadhillu man walai wa la ya'izzu man adai. Ya, makmum sama-sama baca. Ya sama, nanti nih sholat istisqa gitu. Ketika bacaan imamnya lirih, makmum ngikutin. Ya, bacaan doanya jangan yang susah-susah ya, yang bisa diikutin. Ya, makmum ikut baca. Ya, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa inna la yuzillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala walakal hamdu 'ala ma qadait. Kencang di situ tuh. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ganti ya, domirnya ganti, jangan astaghfiruka kalau yang jadi imam. Nastaghfiruka dengan nun, kami meminta ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu. Ya, boleh diaminkan. Nah, sholawatnya sama-sama dibaca. Wassallallahu. Ya diganti domirnya. Kalau sendiri astaghfiruka, kalau jadi imam nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Ya kan bacanya rame-rame, masa saya meminta ampun kepadamu dan saya bertaubat kepadamu. Kan lagi jadi imam. Boleh diaminkan. Ya, kalau jamaah kan sama. Jamaah itu kan semuanya. Makanya kalau imamnya baca nastaghfiruka itu boleh diaminkan. Nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Amin. Nah, baru nanti sholawatnya baca sendiri-sendiri. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Jangan diamin, ikut baca jamaahnya, gitu ya. Itu kunut ya. Istisqa sama tuh. Ya. Jadi diganti domirnya kalau yang ya, bisa ya. Mudah-mudahan. Coba sekali lagi. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Boleh pakai birahmatika ya, tapi redaksi hadisnya enggak ada. Mau birahmatika, bifadlika enggak masalah ya. Tapi kalau redaksi hadisnya waqina syarra ma qadait.
fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa natubu ilaik. Baru baca lagi wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jangan wasallim, wasalam ya. Jangan wasalam. Mau imam mau makmum wasalam ya. Depannya sholat ya. Atau depannya fi'il madhi, belakangnya masih fi'il madhi ya. Wawunya wawu ataf ya. Wasallim amr. Kalau depannya amr ya amr lagi belakangnya ya. Kalau depannya fi'il madhi ya fi'il madhi lagi ya. Itu cara melakukan sholat istisqa ya. Nanti baca doa, ini panjang doanya ya. Kalau mau dihafal nanti dihafal ya. Cuma ya mudah-mudahan ya kita diberikan kesejahteraan oleh Allah ya. Terutama ya rahmat ya, sehingga Allah senantiasa memberikan kita rahmatnya berupa hujan yang cukup ya. Hujan itu rahmat ya. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fambatna bihi jannatin wa habbal hasid ya kata Allah. Kami turunkan air ya, wa nazzalna minas samaa'i ma, Allah turunkan, kami turunkan air dari langit ya yang diberkahi. Hanya air hujan itu ya manjur Pak. Kalau untuk penyakit itu satu-satunya hal yang 100% halal. Itu kalau kita katakan 100% halal itu sebetulnya enggak. Ya mau makanan 100% halal enggak. 100% halal itu apa? Di muka bumi ini. Air hujan yang diminum langsung, enggak usah pakai gelas. Ya, enggak usah pakai wadah, ditadah langsung, pakai tangan, langsung pakai mulut. Itu 100% halal. Jadi kalau lewat genteng, wah itu gak jadi 100%, 99,99 ya. Siapa tahu tanahnya kan ngambil tanah orang punya tetangganya dibakar ya. Jadi gak 100% kan. Jadi yang 100% kita katakan 100% halal itu gak bakal ada gitu ya. Yang 100% halal di muka bumi ini adalah air hujan yang turun yang langsung kita minum, nggak pakai gelas, nggak pakai wadah gitu ya. Jadi langsung mangap gitu dari, kalau hujan-hujanan itu minum air hujan itu, makanya itu obat air hujan itu ya. Orang sakit itu ya obat, anak kecil sering panas apa katanya gitu, kata ulama itu biasanya bawa hujan-hujanin ya, dihujankan. Syaratnya hujannya harus betul-betul deras. Kalau gerimis ya tambah sakit, jangan ya. Mesti hujannya yang deras tuh ya, dihujankan. Nah itu memang berkah air hujan itu, rahmat dari Allah gitu ya. Ya sampai sini ada yang tanyakan? Mau nanya tentang kunut? Tadi udah kunut ya. Itu ya. Bisa kunut ya? Nih makanya sholatnya jamaah, jangan sholat sendiri ya. Sholat subuhnya biar rame nih ya. Nah yang jadi imam nanti siapapun ya, kalau baca doa kunut gitu ya, jadi ada bacaannya yang dijaharkan dan makmum ikut amin, dan imam itu nanti baca dengan lirih, bukan sir. Sir itu kalau nggak bacanya pelan, nggak kedengeran. Lirih itu dibaca, makmum denger, masih kedengeran. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Jangan diaminin, makmumnya ikut baca. Yang diaminkan berarti nggak ngaji gitu ya. Jadi ikut baca ya. Jangan fa innaka taqdi, amin. Tentang makmumnya. Makanya Habib Umar itu lihat tuh, Habib Umar pas kemarin ke Istiqlal bacanya tetap baca agak kencang malah gitu ya. Nah, lirih ya. Makmum ya jangan diaminin. Lihat Habib Umar kemarin di Istiqlal enggak? Ya lihat videonya ada. Habib Umar kan jadi imam. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik.
innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man 'adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita falakal hamdu ala ma qadaita. Itu dibaca dua sol malah yang berarti. Ya, jadi ikut baca ya, itu cara kita membaca Al-Qunut ya. Ya mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah ya. Adapun kalau kita mengalami nanti sholat istisqa tadi, oh iya dulu pernah dengar ya, dulu kalau sholat istisqa ngumpul di lapangan, ada hewan ternak semua dibawa, semua bertaubat ya. Momennya itu memang betul-betul ya, betul-betul hati itu harus bersih ya. Kalau ada dosa ya, kita senantiasa bertaubat. Ada musuh ya, kita berikan ya, saling memaafkan gitu ya. Itu puasa sunnahnya 3 hari ya. Ketika hari keempatnya ya, tidak harus puasa gitu ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Insyaallah kita termasuk umat Rasulullah yang senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap doa majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, pesan saya tadi jangan sampai mengumbar aib sendiri. Apalagi aib temannya, aib saudaranya. Itu dosa yang Allah sangat tidak suka. Ya, kalau punya dosa mending tutup ya, gak usah cerita. Kalau curhat beda lagi. Curhat ya, itu bukan mengumbar dosa, mengumbar aib. Tapi kalau mengumbar aib, apalagi curhatnya di medsos. Sekarang kan zaman medsos. Itu paling nggak suka Allah ya. Saya tadi malam habis pacaran. Nah, itu ya. Nah, itu Allah sangat paling tidak suka orang-orang seperti ini ya. Orang yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?